Selamat mendengarkan file horor. Joragans pernah dengar nggak tentang pegunungan Appalachian atau Appalachian Mountain? Salah satu pegunungan tertua di dunia dan terletak di dataran tinggi Amerika Utara yang membentang hampir 2000 mil dari provinsi Newfoundland dan Labrador di Kanada hingga Alabama Tengah di Amerika Serikat. Jika kalian tanya, memang setua apa pegunungan ini? Jawabannya, lebih tua dari cincin planet Saturnus. Sumber dari National Geographic, batuan di bagian inti pegunungan Appalachian ini terbentuk hampir 1,2 miliar tahun yang lalu. Pegunungan ini juga memiliki keragaman geografis seperti puncak berbatu, lembah sungai dalam, dan hutan belantara yang sebagian besar areanya dilindungi sebagai taman nasional dan hutan nasional. Selain alamnya, ada keunikan lain dari pegunungan Appalachian. Yap, teror di malam hari oleh sosok yang dipercaya sebagai skinwalker. Nah, sekarang kita akan bahas tentang skinwalker yang kabarnya banyak penghuni di pegunungan Appalachian. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita lihat dulu intro berikut ini. Joe, sekarang kita akan membahas tentang teror yang terjadi di pegunungan Appalachian. Menurut cerita yang aku dapat nih, pertama, begitu hari mulai gelap, kunci semua pintu dan jendela, termasuk tutup rapat semua tirainya. Yang kedua, abaikan jika ada bunyi-bunyian atau suara siulan dari luar. Yang ketiga, tidak boleh bersiul bila melihat ada sosok misterius di luar. Atau yang keempat, sering terlihat hewan yang tingkahnya aneh. Dan kabarnya hewan ini adalah skinwalker. Tapi skinwalker sendiri kamu tahu nggak sih apa itu? Ya, setahu aku tuh skinwalker ya. Itu istilahnya apa ya? Mungkin fenomena horor yang hanya ada di orang luar aja sih. Kayak semacam Atau mitologi gitu ya? Iya, hewan-hewan mitologi. Oke. Terus tahu aku sih, karena memang dari beberapa mungkin kita nggak asing lah ya di YouTube, di TikTok segala macam tuh banyak video-video orang barat sana merekam kejadian-kejadian aneh, makhluk-makhluk aneh. Nah itu setahu aku ya skinwalker itu sebutan bentuk atau mungkin apa ya makhluk di daerah sana gitu. Oke. Nah ini informasi yang aku dapat ya. Kalau di Amerika itu kan ada yang namanya suku Indian ya. Mereka itu sebenarnya adalah penduduk asli Amerika justru. Nah, salah satu suku Indian ini namanya suku Navajo atau tulisannya Navajo. Itu mereka memiliki kekuatan mistis di mana sebagian besar dari mereka itu kan bisa dibilang kayak semacam penyihir gitu ya. Nah, mereka ini mampu merubah diri mereka menjadi sosok hewan. Dan hewan-hewan ini rata-rata kalau dulu ya kayak hewan kecil gitu, semacam kucing atau anjing yang biasa dekat dengan manusia, atau bahkan bisa merubah diri mereka menjadi seekor beruang, serigala, ya semacam itulah. Tapi kelakuan dari hewan itu kalau dilihat orang nih ya, yang di luar dari suku Indian, mereka melihat kelakuannya tuh agak aneh gitu. Misal nih, anjing yang seharusnya berjalan dengan kaki 4, tapi dia berjalan dengan 2 kaki layaknya seorang manusia. Atau sosok kucing, tapi dia tuh bentuknya aneh gitu, yang misalnya dia punya mata seperti mata manusia, padahal kan kucing matanya kan beda kan dengan mata manusia. Iya, beda. Nah, atau misalnya gini, seekor anjing yang dia itu menggerakkan mulutnya seperti ngomong, tapi keluar suara juga seperti suara manusia gitu bicara.
ngeri juga ya. Betul, betul banget. Dan ini aku ingat banget ya, dulu aku pernah punya pengalaman intermezzo sedikit ya, Joragans. Jadi aku pernah ke Bali dan di sana itu aku sempat jalan sendiri karena di situ memang suasananya agak pedesaan gitu kan. Aku jalan sendiri di situ dan pada saat itu aku ngelihat ada seekor anjing yang jalan. Kalau dari belakang itu mirip-mirip anjing husky gitulah, yang agak gede, bulunya lebat, pokoknya bagus banget gitu. Aku sendiri kan dog lover ya, aku pecinta anjing. Dan aku deketin waktu aku sejajar dengan posisi anjing tersebut. Aku kan biasa panggil gitu kan, kayak misalnya ya kalau dog lover pasti paham lah. Kayak halo, apa, menyapa gitu. Lagi ngapain? Ya layaknya seperti manusia. Tapi begitu anjing itu noleh, mukanya muka orang dong Jo. Aduh itu bikin aku shock banget. Serius, serius aku nggak bohong. Ngeri juga. Serius. Dan aku tanya sama temenku yang memang dia asli orang sana, dia orang Denpasar. Katanya itu adalah orang yang memiliki ilmu pangleakan. Dia memang bisa merubah wujud menjadi sosok hewan. Dan that's why untuk apa ya, mungkin memiliki ilmu yang serupa ya. Kita sebutnya mungkin di Indonesia adalah pangleakan, tapi untuk suku sana itu disebut ya penyihir dengan kemampuan merubah dirinya menjadi seekor hewan gitu loh. Dan sebutannya adalah skinwalker. Ya mungkin juga kita banyak apa di Indonesia ini termasuk itu skinwalker atau enggak ya, karena aku sendiri juga pernah mengalami nih. Mengalami apa ya, di saat korban ya, penyembelihan hewan korban. Itu ada kambing. Nah, kambing itu kan udah biasa apa namanya, suaranya kan mbek kayak gitu kan. Tapi ketika dia digorok itu kayak nyebut nama Tuhan gitu. Allah. Serius? Iya, semuanya dulu sempat direkam, ada cukup viral di Facebook waktu itu. Gila, ini kambing bisa kayak gitu. Dan juga yang anehnya lagi, itu kedua matanya tuh mengeluarkan air mata. Aduh, nangis. Itu bisa kayak gitu kan? Iya. Nah makanya orang pun dulu ngelihatnya ya, wah ini apa namanya, kayak sosok yang menjelma jadi kambing, kok kayak manusia bisa bisa ngomong. Iya kayak gitu. Jadi apa ini termasuk skinwalker? Setelah aku mendengar tentang skinwalker ya, iya. Mungkin juga. Gitu. Karena sebenarnya kalau orang luar itu kan mereka sendiri untuk ilmu-ilmu seperti itu sebagian besar tidak terlalu mempercayai ya ilmu-ilmu magic gitu. Ya, tapi ya apapun itu kita kembali lagi ya ke topik di pegunungan Appalachian ini. Nah, sempat muncul di beranda ada beberapa orang yang memposting di TikTok kejadian-kejadian yang dialami saat mereka tinggal atau stay di gunung Appalachian ini. Nah, salah satunya ada seseorang itu yang merekam, dia seorang ibu-ibu ya. Jadi dia itu mendengar ada seperti orang melempar pintu rumahnya. Sewaktu dicek keluar, jadi depan rumahnya ini kan ada tangga. Dan di tangga yang paling bawah itu semacam ada tengkorak. Tapi tengkoraknya itu tengkorak hewan, ditaruh di situ. Lalu setelah itu terdengar suara seperti ada seseorang atau mungkin sesuatu berteriak ya, karena suaranya kalau mau dibilang suara manusia juga kayaknya bukan deh, tapi kalau suara hewan apa gitu loh. I just heard some really strange noises outside, so I'm just gonna take a quick look. What the hell? Why is there a skull here? Hello? Oh my gosh, I gotta get back inside. Nah, terus ada kejadian lagi nih. Dia pasangan, mungkin pasangan entah suami istri atau pacaran, dan dia itu melihat ada makhluk yang aneh berdiri, either berdiri atau sedang berlutut, aku tidak tahu ya, karena agak pixelate gitu. Itu siang hari loh padahal. Jadi sosok ini hanya diam di situ, di sebuah halaman gitu kan. Kayak ada rerumputan gitu. Kan tadi kan ingat kan,
kalau aku menyebutkan jangan bersiul apabila bertemu dengan sosok yang misterius. Nah, si cowoknya ini dia penasaran dengan mitos itu dan dia coba bersiul. Apa yang terjadi? Sosok itu bergerak mengejar, bahkan sempat Wow. masuk ke dalam basement mereka karena waktu mereka lari masuk ke dalam rumah itu kan sempat kunci pintu nih. Iya. Kayaknya sosok itu paham kalau mereka ngunci pintu depan. Sayangnya di basement itu kan ada pintu keluar juga kan biasanya kalau di luar negeri. Pintunya nggak dikunci, jadi dia langsung masuk ke situ dan nyaris aja mereka tuh diterkam. Untung yang cewek itu sigap, terus pintu menuju ke basement itu langsung dikunci. Whoa, whoa, run. Itu gila banget sih, ngeri. Berarti kemungkinan besar itu makhluk merangkak ya, jalannya Seperti merangkak merangkak, gitu ya. seperti hewan gitu. Wih, Wow. ngeri juga, padahal siang bolong ya. Siang bolong loh padahal. Aku Wow. cuman nggak kebayang aja gitu loh. Maksudnya gini, waktu aku lihat panoramanya, itu kayaknya tuh, aduh, aku pengen banget deh tinggal di situ. Asik banget tempatnya. Lihat pegunungan pagi-pagi, matahari terbenam atau matahari naik gitu ya, sunrise kayak gitu. Dan kelihatannya tuh adem banget. Tapi begitu malam hari, itu udah kayak teror. Mungkin Iya. lebih baik apa ya, kita tinggal di rumah kosong gitu ya, kayak rumah kosong yang sudah lama terbengkalai. Karena itu benar-benar gini Jo, kalau misalnya itu adalah hantu ya, sebutannya hantu, dia tidak akan menyakiti dan kita tahu itu. Tapi ini adalah sosok yang bisa merubah wujudnya menjadi hewan. Itu kan serem ya, karena dasarnya dia itu manusia gitu loh. Tapi ada nggak Jo, kamu tahu tentang kisah orang lain lagi yang mengalami sesuatu di Gunung Appalachian ini? Kalau di Appalachian ini ternyata juga banyak di deep webnya. Oh ya? Dan ya, dan sejarahnya itu Appalachian Mountain ini itu di setiap abadnya itu meninggalkan banyak sejarah dan misterius gitu. Bahkan juga ada yang meneliti di setiap tahunnya itu selalu ada kejadian 24 pendaki, itu rata-rata ya, hilang. Oh my God. 24 pendaki setiap tahunnya. Walaupun 2-3 hari ketemu, 3 tahun ketemu dengan berbeda-beda, intinya mengalami hilang di pendakian itu atau di jalur Appalachian itu. Karena ini kan satu jalur pendakian ya. Betul. Dan yang paling fenomenal itu di tahun sekitar 80-an itu terjadi satu misteri Steve Vanger. Ngeri sih ini. Jadi Steve Vanger ini itu adalah sosok nenek sihir yang mencari anak. Jadi itu kan dia ada di dekat pemukiman. Nah, ketika si anak-anak ini suka bermain, dia itu disesatkan sama si nenek sihir ini, gitu. Jadi kayak dihipnotis. Itu aku melihat dari salah satu artikel di Robert Dipper, menceritakan tentang hal itu karena dia mendapat cerita dari kakeknya, gitu. Dan si Robert Dipper ini itu pernah menjadi korban dari Steve Vanger itu. Oh my God. Gitu. Jadi dia menceritakan dengan beberapa anak temannya dia berempat. Dia berjalan ke hutan gitu, istilahnya bermain lah, karena pemukimannya kan memang dekat dengan hutan ya. Dia bermain dan ketemulah dengan si nenek sihir ini. Dengan dia menyebutkan sosoknya itu agak bungkuk, rambutnya itu terurai, beruban. Terus si anak-anak ini itu kan dalam keadaan tersesat kan. Nah, si nenek ini muncul itu ketika si anak-anak ini tersesat gitu, memberikan janji untuk memberikan atau mengarahkan jalannya untuk pulang, padahal tidak gitu. Nah, akhirnya si anak ini pun terbuai dengan rayuan si nenek ini. Terjadilah di situ pencongkelan hati dan dimakan di depan teman-temannya. Oh my God. Aduh, merinding. Seriusan.
Iya, Wah, itu aku mendapatkan informasi itu di deep web. Sebenarnya banyak banget sih di deep web, sampai ada beberapa makhluk-makhluk ya, yap. termasuk Drake. Walaupun secara diteliti sama orang untuk mencari si Drake ini itu nggak ketemu. Itu Drake ini sosok manusia kerdil, bukan kerdil banget sih, kecil. Ya. Cuman dia merangkak jalannya, matanya bercahaya, Ah, nggak punya rambut, tanpa busana. Nah, itu kulitnya itu mirip kulit musang kayak gitu tuh. jadi dia agak berbulu ya? Ya, di badannya tuh agak berbulu, Oh, tapi kepalanya tuh benar-benar kepala manusia. Dan dia siap wah. siap menerkam para pendaki kayak gitu. Itu si My Drake God. ini kalau melihat dari artikelnya itu di situ tertulis sekitar tahun 60-an dan tepatnya 1960-an ya? iya, Wah, dan tempatnya tuh di daerah Appalachianya tuh yang agak ke arah mana, Kanada? di Carolina, di Carolina Utara. Oh, Carolina Utara. Oke. Mm-mm. Di sebelah sana sebenarnya banyak banget aku melihat di web itu. Ternyata banyak banget ya tentang Appalachian ini. Jadi setiap Iya. abad itu selalu meninggalkan sebuah misteri. Hmm. Ya peninggalan dari suku Indian Cherokee itu ya, karena mereka memang punya ilmu mistis yang terlalu mungkin tinggi lah ya, Yap. sehingga banyak banyak hal-hal aneh di Appalachian itu. Tapi Ngeri sih, ngeri. I don't know ya, kenapa aku tiba-tiba memikirkan hal ini, Jo. Walaupun sebenarnya, ya anggaplah ini adalah teori konspirasi ya. Mm-mm. As I know, yang namanya witch atau penyihir, itu kan pasti memiliki kemampuan alkemi atau alkimia. Mm-mm. Di mana alkimia itu adalah ramuan-ramuan herbal Mm-mm. yang sebagian besar elit global itu menguasai. Jadi, oh my god, aku merinding. Joragans, kira-kira menurut kalian gimana pemikiranku? Apakah mungkin skinwalker yang saat ini ada itu adalah korban dari rekayasa genetika? Aku mau ngomong ini tuh agak takut, merinding, gimana gitu. Wow, Yeah. karena gini loh. Oke lah, orang-orang zaman dulu yang Mm-mm. tidak memahami bahwasanya penelitian dalam hal alkimia itu tuh scientific sebenarnya, tapi karena pengetahuan manusia zaman dulu yang sangat terbatas, jadinya dianggap sebagai penyihir. Tapi sebenarnya itu lebih kepada sains gitu loh. Ini yang aku khawatirkan itu terjadi karena gini guys, jujur aja nih, kalian bisa cek berita-berita beberapa tahun sebelumnya. Jo ingat nggak? Banyak banget di Indonesia sendiri menemukan ada hewan-hewan yang nggak normal dilahirkannya. Ya. Ada yang matanya satu, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang mukanya mirip manusia. Dan itu I don't know man, kayaknya sih ada semacam permainan dari elit global yang ya anggap aja ini adalah imajinasiku ya guys. Aku sedang berhalusinasi, anggaplah seperti itu. Tapi Joragans bisa mencoba untuk berpikir lebih luas lagi. Jangan terlalu memandang sesuatu dari sisi mistisnya aja. Kita coba gali lagi secara logika. Ilmu pengetahuan sudah segitu majunya. Bahkan sebenarnya ilmu pengetahuan zaman dulu itu udah maju gitu loh. Cuman belum maksudnya dibuka secara publik gitu. What do you think, Cum? Apa yang aku pikirkan barusan? Opiniku. Ya itu mungkin bisa terjadi juga sih, karena juga aku pernah melihat salah satu video, yaitu juga ahli sains dari Indonesia juga, tapi mungkin dia ada di belahan negara yang beda dan dia membuat banyak perkawinan genetik ya, hewan-hewan yang aneh-aneh. Iya. Oh my god, aku merinding sumpah. Guys, Dan dia jujur itu- ini lebih serem dari hantu loh, beneran deh.
It can be Iya, happen karena to juga you, bahkan it can be happen to me, it can be happen to all of us gitu loh. iya benar. Man. Karena juga dia menantang ya istilahnya, mencari apa sih dari kalian, coba deh. Nanti aku kawinin deh, aku bikinin deh, kayak gitu. Jadi kayak membuat challenge lah ke Oh my penontonnya God. Oh gitu. my Bahkan God. aku pernah komen, sekali komen dan dibikinkan sama dia, yaitu benar-benar dibikinkan. Itu aku Oh my pengen God. ada belalang, ya kan? Ada belalang, Hmm. tetapi belalang ini itu punya apa namanya, bulu yang lebat banget kayak ulet bulu, agak gemoy gitu. Wow. Wow. Dan itu bisa loh dia bisa loh. Oh my God. Oh my God. Gila. Seluruh Gila sih. badannya, seluruh kakinya itu ada bulunya lebat banget, ya kan? Dan indah banget. Gila, aku sampai That's crazy. bisa ya. That's crazy. Gila sih ini, gila. Tapi dipublikasi nggak? Dipublikasikan. Dipublikasikan. Wow. Iya, Man. dipublikasikan. Mungkin dia juga sekarang masih sih, kayaknya masih apa namanya? Kemarin aku temu dengan TikToknya dia, tapi sempat di-ban terus ya, di-ban terus sama TikToknya juga. Nggak tahu juga sih kenapa gitu. Jadi setiap dia bikin genetik baru di take down, bikin genetik baru di take down kayak gitu. Dan itu dia mengakui nggak tahu nih, aneh nih kayak gitu dia bilang. Makanya terus dia kayak berhenti membuat challenge gitu. Oh my God, gila keren banget. Enggak, gini, ya kita semua sama-sama tahu lah TikTok miliknya siapa dan kenapa itu di ban gitu. Come on TikTok, face us gitu loh. Maksudnya kita tuh netizen nggak bisa terus-terusan dibikin tertidur otaknya gitu loh. Kita bisa berpikir jauh, kita bisa berpikir secara kritis. Hal seperti itu sebenarnya sudah terlihat terpampang nyata di depan mata dan nggak perlu ditutupin lagi gitu loh sebenarnya. Aku juga jadi inget nih Jo. Ya. Mudah-mudahan aku bisa dapat video footage-nya ya, karena saat itu aku belum sempet save videonya. Perpaduan dua hewan, doggy dan cat, itu jadi kapi. Jadi kapi itu lucu sih sebenarnya. Terus perpaduan antara, ya mungkin ini masih agak masuk ya, antara singa dengan macan atau harimau. Mereka jadi semacam spesies baru kayak gitu. Dan itu buat aku ada rasa sedikit kagum tapi agak ngeri juga. Karena gini, betapa hebatnya Tuhan menciptakan otak manusia, tapi apabila itu digunakan untuk seolah-olah ingin menyamai kehebatan Tuhan dalam sisi penciptaan, wah itu udah ngeri sih. Ngeri banget guys, beneran. Apalagi kamu ingat gak yang beberapa belas tahun yang lalu tentang domba yang dijadikan klon manusia? Wah, wah itu mind blowing guys. Itu guys, kalau kalian anggap itu adalah hoax, you better think again deh. Itu beneran ada. Dan pada saat aku kuliah di kampusku sendiri sedang mengembangkan teknologi di mana genetik atau gen kita ini bisa dipecah dan menghasilkan sesosok manusia. Jadi kedepannya daripada ada pernikahan nih, perempuan bisa hamil tanpa ada pembuahan sperma dari laki-laki. Dan itu buat aku kehancuran dunia sih buat aku. Seriusan deh. Iya. Itu kehancuran dunia, beneran deh. Iya dong. Sama halnya pengupayaan menyamai Tuhan atau kekuasaan Tuhan kan. Yes, betul banget. Gila ya. Hanya di file horor di mana tema satu bisa menyebar sampai kemana-mana itu cuma di file horor kayaknya. Ini ngeri sih. Tapi kalian Joragans harus tahu. Joragans harus cerdas. Juragan harus bisa melihat tidak hanya dari mata jasmani tapi juga mata rohani kalian. Apa sih yang terjadi di sekitar kita gitu. Gimana ya? Skinwalker ini emang, wah, kalau menurut aku sih emang apa namanya ya, bisa juga
dikaitkan dengan hal itu pun bisa. Karena juga seperti yang kita ceritakan tadi tentang Appalachian Mountain, itu pun pernah terjadi kan di sekitar tahun 93-an itu kan memang pernah ada pengupayaan pelarangan pendakian waktu itu. Oke. Nah, itu dari pemerintahan setempat itu dia membuat satu makhluk ini sangat menteror semua pendaki. Oke. Makhluk ini hitam banget, kayak bekas terbakar, kepalanya berasap, ya, Oh my god. dan juga seluruh tubuhnya tuh kayak bekas baru terbakar kayak gitu. Aduh, dengan kulitnya yang Dan yang lupas gitu anehnya ya. lagi, iya, dan yang anehnya lagi ya kan, setiap pendaki ini mengalami teror itu dan dia lari menghindari dari makhluk tersebut, itu selalu bertemu dengan salah seorang sheriff Yep. di negara tersebut, di negara bagian tersebut, selalu bertemu dengan sheriff. Nah, si sheriff ini pun langsung menekankan dan alasannya selalu sama, gitu, Apa itu? tentang korban pembakaran rumah dan seisi keluarganya dibakar hidup-hidup. Hampir sama terus seperti itu alasannya. Gitu. Jadi kan setiap orang mau pendaki kan dia ada perizinan kan masuk Iya. ke wilayah itu. Nah itu seperti halnya kayak disetting gitu loh. Jadi biar si orang ini tidak jadi melakukan pendakian gitu. Karena pendakinya kebanyakan solo hiking gitu. Oke. Nah, ini jadi semakin membuatku curiga. Jangan-jangan memang apa yang menjadi pemikiranku tentang sebuah penelitian besar di situ itu bisa terjadi, benar-benar terjadi. Maybe. I don't know guys, aku mungkin terlalu banyak nonton film science fiction ya. Aku lebih suka science fiction daripada horor sebenarnya. Karena buat aku itu lebih real dan banyak sekali sebenarnya dari film-film terutama film Hollywood tuh memberikan clue bahwa ini yang sedang dikerjakan oleh para elit. Iya nggak Jo? Iya benar. Jadi kayak benar-benar kayak pengupayaan apa ya, menakut-nakuti lah istilahnya kayak gitu sih buat aku sih. Wow. Apa ya, kalau tentang skinwalker ini emang banyak banget lah dari beberapa video yang pernah aku lihat dari orang-orang sebelah sana. Bahkan di Australia pun ya, itu kemarin juga pernah dia mengupload video yang satu keanehan tentang kanguru ini. Oke. Nah, kanguru ini itu dia bisa dalam keadaan memutar kepalanya itu benar-benar 360 derajat kan kayak gitu. Oh my god, serius? Iya. Jadi ketika dia seperti halnya kayak kita menonton rusa di satu kebun kayak gitu kan. Nah, itu cuman dia kan melihat kanguru. Nah, kanguru ini itu tadinya kan berjalan ke arah menjauhi dia kan. Iya. Nah, tetapi ketika dia bersiul memanggilnya, bersiul kayak gitu, itu kepalanya langsung ke belakang dan jalannya mundur mengejar dia. Gila, merinding. Wah. Itu langsung dia lari, ya kan? Cuman dalam larinya inilah membuat dia celaka. Dia jatuh ke pokoknya jatuh lah ya, karena kan areanya kan agak naik turun kayak gitu. Jadi dia kayak terprosok jatuh ke lahan yang lebih rendah kayak gitu. Dan dia pun langsung nyebut itu what the fuck segala macam. Yes, kata-kata mutiara lah ya. Iya, langsung dia fokus lagi ke arah kanguru itu, dan kanguru itu pun normal kembali ke arah menjauh seperti tadi yang pertama kali dia lihat kayak gitu. Gila sih. Aduh, ngeri. Tapi memang sih ada kayak semacam warning ya. Jadi kalau misalnya penduduk di sana nih, terutama di Amerika atau di daerah barat sana, kalau bertemu dengan sosok hewan yang perilakunya aneh, seperti contohnya tiba-tiba hewan itu mematung, tapi pupil matanya dia bergerak ke arah kita gitu, seperti mengawasi, atau gerakan aneh yang lainnya, jangan bersiul
berjalan mundur, tapi pandangan kita tetap fokus ke sosok yang tadi. Karena dikhawatirkan tiba-tiba dia bergerak mengejar, kita langsung bisa lari gitu. Wow, ini gila sih beneran deh. Ngeri. Tapi juga ini juga sih, Hel. Sepertinya juga orang barat tuh kalau mau bikin prank, mau bikin hal-hal yang menakut-nakuti orang juga parah banget sih. Dia sangat mengupayakan banget gitu loh. Benar-benar kalau mau bikin menjadi kayak apa ya, pengen sosok ini ya, benar-benar dia itu sangat all out banget lah. Apa yang dia punya, apa yang dia bisa itu benar-benar menyerupai, benar-benar harus menakuti mereka yang melihat kayak gitu sih. Banyak sekali aku melihat Iya ya. video-video yang ngeprank kayak gitu ya. Orang sana kan mungkin ya, kalau mungkin dari orang kita kan paling bikin pocong-pocongan, bikin Yes. kuntilanak-kuntilanak. Tapi Kayak kalau sana Jepang. ya gila, iya, buset deh. Aku sampai orang barat gila ya kalau ngeprank orang itu, bener-bener kayak all out banget dia melakukannya itu. Yes. Orang-orang sampai bener histeris, takut, sampai depresi berat, sampai kayak gitu juga. Wow. Tapi kan seprank-pranknya mereka kan tetap kelihatan dong, Jo. Maksudnya itu hewan Iya. yang asli atau apa ya, dia pakai kostum. Contohnya kayak yang sering banget muncul itu berubah jadi sosok dinosaurus. Oh, itu udah nggak mungkin banget lah gitu. Maksudnya di zaman sekarang ada dinosaurus. Atau mungkin ya, kayaknya kita perlu cari tahu nih. Aku jadi penasaran. I don't know guys, aku tuh kadang tuh ngobrol dengan Jo tuh tiba-tiba terbersit rasa curiga, terus rasa pengen meneliti sesuatu untuk di-share kepada kalian semua, Coragans. Tapi ya, anyway, sepertinya masih ada lagi yang mau di-share. Tapi kalau ini ya tentang Appalachian Mountain ini, mungkin memang kita banyak tahu dari beberapa itu dari Nat Geo, terus Danish Valley Authority itu Ya. dia sangat sering menemui hal-hal misterius di area itu gitu. Yes. Karena emang mereka domisilinya di sana, kehidupannya dia di sana, jadi bisa menceritakan banyak artikel dari mereka itu sosok-sosok makhluk-makhluk yang ada di Appalachian Mountain itu. Bisa cari tahu di sana untuk para juragan. Danish Valley Authority. Jadi lebih banyak lagi informasi yang kalian dapatkan kalau seandainya kalian penasaran dengan pegunungan ini ya. Yang kita sajikan informasinya ya sebatas ini aja supaya kalian gak hanya disuapin doang, kalian juga harus berusaha dong. Aduh. Kayak tambahan juga, ada juga tuh artikelnya Discover Walker. Itu juga dia penjelajah tuh, penjelajah pegunungan, alam, beserta dengan misteri-misterinya, mitos-mitosnya tuh dia jelajah itu. Discover Walker. Nice. Oke, ya para juragans, mungkin kali ini ya untuk episode ini kita akhiri dulu deh tentang Skinwalker, karena takutnya apa nih kalau kita makin panjang nih ya semakin melebar pembahasan. Semakin berbahaya ya guys ya. Jadi ya mau gimana lagi, semoga di episode selanjutnya juga akan lebih menarik lagi pembahasan kita. Untuk itu jangan lupa ya tetap di like, share, and comment. Dan ajak-ajak teman untuk subscribe ke channel kita ya kan, biar cepat monetize, cepat apa yang kalian inginkan kita bisa mewujudkan ya, memberikan perkembangan untuk channel kita gitu. Oke. Betul banget. Gitu ya Rachel ya, mungkin kita akhiri dulu. Yes. Oh ya, jangan lupa Joragans langsung mampir ke Spotify-nya Ojo Rame, karena apa? Di sana juga bisa upload video, jadi kalian juga bisa nonton sekalian mendengarkan di Spotify. Menyenangkan juga loh Spotify ternyata. Wow. Oh iya, ternyata ya. Oke. Ya lebih bagus lagi kalau Spotify sih bisa seperti itu ya. Oke, udah jangan terlalu banyak ini nanti kemana-mana. Oke. Oke para juragans, dengan aku Joe dan aku Rahel. See you when I see you. Bye. Bye-bye.